Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 33 Curang. Saudara Darwin bertaruh terlalu besar, sering kali mati dengan terlalu menyedihkan. Aku menyarankanmu untuk bermain pelan-pelan saja. Desta memperingatkannya dengan lembut. Tidak apa-apa. Kali ini aku pasti akan menang darimu. Jika tidak percaya, cobalah. Kata Darwin dengan antusias. Di depan semua orang yang penasaran, dia membalikkan kartu yang ada di tangannya. Poinnya benar-benar tidak kecil, dan peluang menang dengan satu kartu J sangat besar. Namun Desta sama sekali tidak takut. Dan perlahan-lahan membuka kartu yang ada di tangannya. Seketika ekspresi Darwin membeku. Dan yang lainnya juga tertawa lagi. Mereka menatap Darwin dengan tatapan konyol bahkan menertawakannya, karena Darwin kalah lagi. Kartu Desta adalah Ki dan lebih besar 1 poin dibandingkan dengan kartunya. Dalam sekejap, chip 400 juta telah ludes. Dan hadiah chip sebesar 1,2 miliar juga telah habis. Kecepatan menghabiskan uang ini juga sangat luar biasa. Mereka yang menyaksikan keramaian itu juga menertawai dan mengejeknya, dan tatapan mereka seperti dengan melihat seorang idiot. Darwin seperti tidak memiliki semangat lagi, duduk di kursi dengan frustasi, dan menghela napas. Melihat hal ini, Desta tertawa senang dan mengambil semua chip, lalu berkata kepada Sherina, "Maafkan aku Sherina, bawahanmu ini sangat tidak berguna, kalah dalam sekejap mata, aku sudah berbaik hati dan memperingatkannya berkali-kali, semua karena dia bodoh. Benar-benar anak dari keluarga miskin, bertindak sembrono dan tidak berpikir sama sekali." Sherina tersenyum tipis dan tidak merespon. Ini sudah tidak tahu keberapa kalinya Desta menghina latar belakang Darwin. Darwin yang sebelumnya akan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa layaknya seorang pengecut. Tapi kali ini berbeda, di tengah orang-orang di sekitar mencemoohnya lagi, tiba-tiba dia berdiri, dan memukul meja dengan keras. Brak! Dalam seketika, semua orang terdiam. Menatapnya dengan terkejut. Darwin menatap Desta dengan marah dan berkata dengan keras, "Aku tidak yakin. Aku curiga ada sesuatu hal yang licik. Kenapa aku terus kalah dan kamu terus menang? Jelas-jelas semua orang bergantungan kepada keberuntungan, dan keberuntunganmu selalu lebih baik dariku. Siapa percaya?" Setelah mendengar ini, seketika Desta terlihat marah. "Apa maksudmu? Mencurigaiku berbuat curang?" "Darwin, nasi boleh dimakan sembarangan, tetapi perkataan tidak boleh dikatakan sembarangan. Hal yang paling hina dalam membuka tempat perjudian adalah orang lain mengatakannya berbuat curang, karena dalam sekejap akan kehilangan reputasi, dan tidak akan ada yang berani datang bermain lagi." Kata-kata Darwin juga mengejutkan orang-orang di sekitar, mulai mengesampingkan penghinaan terhadapnya, dan memperhatikan baik-baik proses pertaruhan di antara mereka berdua. Benar-benar sedikit tidak benar, karena cara permainan ini tidak memiliki banyak teknik, dan elemen mengandalkan keberuntungan sangat besar. Keberuntungan Desta juga tidak mungkin terus menang selama 6 putaran. "Aku memang mencurigaimu berbuat curang. Jika kamu tidak berbuat curang, maka kita beli 1 pak kartu remi lagi di luar, dan bertanding lagi." Darwin berkata dengan marah. "Baik, aku akan membuatmu kalah dengan yakin." Desta juga sangat cemas. Keduanya menemukan cara yang paling adil. Darwin mengeluarkan ponselnya di tempat. Desta memilih sebuah perusahaan pesuruh online, kemudian meneleponnya dan memintanya pergi ke supermarket sebelah untuk membeli 1 pak kartu remi. Semua orang telah menyaksikan seluruh prosesnya, dan juga tidak ada kemungkinan untuk berbuat curang. Setelah beberapa saat kartu remi telah diantarkan, Darwin membongkar kartu remi di depan semua orang, mengocoknya 5 kali dengan sembarangan,
membaliknya dan membentangkan di atas meja, kemudian menyipitkan matanya dan berkata, "Silahkan. Kali ini kamu yang duluan, aku tidak percaya kamu terus menang." Mengenai chip, Darwin mengambil kartunya dengan semangat dan menggesek sebesar 2 miliar. Semua orang sedikit terkejut, dan juga merasa sedikit lucu. Jika berjudi menggunakan emosi, pasti akan kalah dengan menyedihkan. Baiklah, jangan menangis jika kalah lagi. Desta mengulurkan tangannya dan menyentuh sebuah kartu. Darwin juga menyentuh sebuah kartu, tanpa melihatnya, dia mengeluarkan chip sebesar 1 miliar. Sepasang matanya menatap Desta, semangat juangnya membara. Desta juga tidak boleh kalah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia juga mengeluarkan chip sebesar 1 miliar, bertaruh 2 miliar dalam satu pertandingan sangat jarang terjadi. Apa hebatnya memiliki sedikit uang ini, sepertinya kamu memang tidak pernah melihat uang, kata Desta. Jangan bicara omong kosong, balikkan kartu. Darwin berkata dengan dingin dan membuka kartunya. Desta juga ikut membuka kartunya. Semua mata membeku seketika. Poin kartu Darwin tidak besar, yaitu selembar kartu 4, tetapi kartu Desta lebih kecil lagi, yaitu selembar kartu 3. Kalah 1 miliar dalam sekejap. Darwin berkata dengan dingin, "Tuan muda Desta punya banyak uang, dan juga tidak peduli dengan sedikit uang ini kan? Teruskan, kali ini bertaruh sedikit lebih besar, jangan berkata bahwa aku tidak berani." Begitu suara itu terlontarkan, Darwin menyentuh selembar kartu dengan acak dan mengeluarkan chip sebesar 3 miliar. Amarahnya melonjak, dan menghirup udara dingin di sekeliling. Ini bukanlah pertaruhan, tetapi menghabiskan uang untuk memperebutkan harga diri. Desta adalah tuan muda industri Goldos, dan juga tidak mempedulikan sedikit uang ini. 3 miliar telah dikeluarkan, dan keduanya membuka kartu lagi. Kartu Darwin adalah K, dan Desta adalah 6. Tuan muda Desta yang sangat bersemangat sebelumnya, kalah lagi. Dalam sekejap mata uang sebesar 4 miliar masuk ke dalam saku Darwin, dan keberuntungan sepertinya telah datang kepada Darwin. Hanya saja ini bukanlah sebuah kebetulan, dan lebih seperti permulaan pertunjukan. Darwin memenangkan 5 pertandingan berikutnya secara berturut-turut. Dan Darwin suka bermain besar, dan selalu mempertaruhkan semua chipnya setiap kali. Dia menatap Desta dengan senyuman dingin yang menantang. Tentu saja Desta tidak boleh lemah, dia sudah kalah 36 miliar dalam 5 pertandingan. Suasana di tempat sudah sedikit mencair, tidak ada yang berani mengejek Darwin lagi. Semua menatapnya dengan takjub dan iri, terutama dengan chip di depannya, seperti sebuah gunung emas. Dahi Desta telah berkeringat, dia sedikit gila dan tidak tenang. Dia telah berjudi dalam waktu yang lama dan tidak pernah kalah separah ini, dia tidak percaya. Tidak percaya bahwa dia tidak seberuntung orang bodoh itu, dan juga tidak tahan dengan ejekan orang di sekitar. 1 pertandingan lagi. Aku tidak percaya kamu bisa terus menekanku. Baik, tapi harus bermain dengan besar, kalau kecil aku tidak tertarik, kata Darwin dengan semangat. Terserah kamu ingin bermain sebesar apa, siapa yang takut bukanlah seorang pria, kata Desta. Darwin mengeluarkan semua chip di depannya, dan berkata lagi, "Direktur Sherina, bisakah meminjamkan sedikit uang?" "Berapa?" Sherina bertanya tanpa emosi. "Apakah ada 100 miliar?" kata Darwin. Begitu nominal ini disebutkan, seketika membuat semua orang di tempat menjadi heboh. Semuanya tetap berdiri di tempat. Bermain 1 pertandingan dengan jumlah sebesar 100 miliar, pria ini benar-benar luar biasa. Yang lebih tidak terduga adalah, Sherina langsung mengangguk menyetujuinya tanpa berpikir, dan memberikan kepadanya sebuah kartu emas. Dalam sekejap menggesek 100 miliar, dan di depan Darwin terdapat tumpukan chip emas. Dia menatap Desta dengan dingin, suasana keduanya telah berbeda dari sebelumnya.
Dengan tatapan mata yang tajam, sudut mulut yang susah diatur, ini semua membentuk sebuah momentum dan menekan Desta. Sebelumnya kamu menghinaku, mengatakanku anak dari keluarga miskin, tidak memiliki pengetahuan dan kualitas. Sekarang aku memiliki total 138 miliar chip, dan akan bertaruh satu pertandingan denganmu, apakah kamu berani? Tuan Muda Desta adalah anak dari orang kaya, tetapi pengetahuan Master sangat kuat. Aku berharap kamu tidak kalah sampai memalukan, dan bersembunyi di sudut sambil menangis. Desta tidak langsung mengikutinya, dia telah ragu. 138 miliar bukanlah angka yang kecil. Selain itu, dia telah kalah berturut-turut dalam 6 pertandingan, dan dia sedikit gelisah. Tapi dia tidak tahan dengan orang kecil seperti Darwin ini, bersikap sombong di depannya. Dia tidak tahan dengan tatapan bertanya dan ejekan dari orang di sekitar, dan lebih tidak tahan dengan tatapan hinaan Sherina. Desta adalah tuan muda kaya di lingkaran tokoh-tokoh terkemuka di kota Ainclack. Bagaimana bisa membiarkan orang lain menertawakannya, dan bahkan tidak sebanding dengan sampah seperti Darwin ini. Begitu meyakinkan hatinya, Desta mengikutinya. Dia ikut menempatkan chip yang sama sebesar 138 miliar ke atas meja. Jika jumlah keduanya ditambahkan sudah hampir mencapai 300 miliar. Setiap chip di atas meja, cukup bagi keluarga biasa untuk bekerja keras selama lebih dari setahun. Taruhan itu membuat semua orang menahan napas, tatapan berbinar dan suara diskusi perlahan-lahan menjadi sunyi. Darwin memberikan isyarat silahkan, dan Desta menyentuh selembar kartu tanpa sungkan. Kemudian Darwin juga ikut menyentuh selembar kartu. Kedua kartu ini akan segera menentukan menang dan kalah, menentukan kepemilikan sejumlah uang besar ini. Sebaliknya Darwin tetap tenang dan santai, tatapan matanya tajam, tetapi Desta malah sedikit panik, dan dahinya mulai berkeringat. Tetapi hasilnya akan segera muncul di depan semua orang. Darwin membuka kartunya dan itu adalah 5. Poinnya sangat kecil, dan ada beberapa ejekan mulai terdengar di sekitar. Ekspresi Desta menjadi sedikit bersemangat. Hanya saja ketika dia membuka kartunya sendiri, seluruh wajahnya menjadi lemas. Seperti jatuh ke dalam jurang dalam sekejap. Dia merasa depresi dan marah. Ternyata adalah selembar kartu 3. Kenapa keberuntungannya begitu buruk? Suasana di tempat sangat hening. Tidak ada yang berani mengejek Desta, tetapi tatapan matanya menunjukkan sindiran. 138 miliar langsung menjadi milik orang lain dalam sekejap, bahkan jika Desta sangat kaya, juga akan merasa sangat sakit hati. Sepasang matanya, sangat ingin merobek Darwin. Tuan Muda Desta, kamu benar-benar terlalu sungkan, sungguh tidak seharusnya mengalah. Maaf. Aku adalah anak dari keluarga miskin, pertama kalinya menghasilkan uang sebanyak ini, dan menghasilkannya dengan mudah. Mohon izinkan aku untuk tertawa dulu. Setelah selesai berbicara, Darwin menatap Desta dengan dingin, dan tertawa dengan bangga. Suara tawa itu penuh dengan kesombongan dan sindiran. Raut wajah Desta pucat. Selamat atas kemenanganmu. Yang paling penting adalah jangan merayakan kesenangan terlalu cepat dan pada akhirnya akan menderita. Tuan Muda Desta tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, telah memenangkan begitu banyak uang, semuanya akan bersenang-senang bersama, setiap orang yang ada di sini akan mendapatkan 100 juta chip. Tempat perjudian Tuan Muda Desta dikenal dengan reputasinya. Aku berasal dari keluarga miskin. Bisakah membantuku untuk menukarkan chip ini sekarang juga? Aku kekurangan uang, aku percaya Tuan Muda Desta pasti tidak akan menolaknya, bukan? Semua orang sedang melihat, Tuan Muda Desta jangan mengecewakan semuanya, dan akan menghancurkan reputasi tempat perjudian ini. Darwin tersenyum sinis, dan memojokkan Tuan Muda Desta hingga tidak ada tempat lagi untuk mundur. Dengan setiap orang 100 juta, seketika menarik semua orang di tempat memiliki pikiran yang sama dengan Darwin.
jika Desta tidak menukarkan chip untuknya di depan semua orang, kedepannya tempat perjudian akan memiliki reputasi apa. Jadi dia harus menguangkannya, sekalipun dia harus muntah darah dan menjadi gila juga tetap harus menukarkannya. Mungkin ini adalah strateginya Darwin dan jebakan, jadi Desta juga harus menyetujuinya. Tolong seseorang ke sini, tukar uang. Ujar Desta singkat. 10 menit kemudian, seluruh chip telah ditukar menjadi uang tunai, dan telah sampai di rekening Darwin. Setelah mengembalikan uang Sherina, dia masih mendapat keuntungan bersih sebesar 160 miliar lebih. Darwin mengucapkan terima kasih dengan tersenyum senang, dan Desta menjawab sepatah kata sama-sama, dan merasa sangat marah. Tetapi Darwin masih belum puas. Darwin tidak memiliki sedikit belas kasihan pun kepada orang yang ingin membunuhnya. Dia terlihat sangat jelek, dan sedikit membosankan. Sebenarnya pikirannya sangat teliti dan telah mengikuti urutan yang telah ditentukan untuk membuat jebakan dan membiarkan Desta masuk ke dalamnya. Dengan orang licik seperti pihak lawan juga dipermainkan olehnya. Kalah 138 miliar itu sangat mengenaskan, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan perkataan Darwin berikutnya. Perkataan Darwin berikutnya adalah kartu trufnya. Tujuan akhir dari semua persiapannya. Melihat penampilan Tuan Muda Desta yang begitu baik, tidak disangka kamu begitu tidak tahu malu. Apakah kamu masih tidak malu mengatakan sama-sama? Apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah kamu menganggap semua orang bodoh? Tiba-tiba perkataan Darwin berbalik menjadi tajam. Pada saat itu Desta langsung memukul meja dengan kepalan tangannya, kamu cari mati. Beraninya memarahiku. Ketika suara itu terlontarkan, beberapa anak buah segera mengelilingi Darwin. Hanya saja Darwin tidak memiliki ketakutan dan gugup sedikit pun, sebaliknya dia tertawa, dengan ekspresi sombong dan menghinanya, memangnya kenapa kalau aku memarahimu? Aku mengatakan yang sebenarnya, sebelumnya kamu menang berturut-turut di 6 pertandingan, kenapa sekali mengganti kartu kamu mulai kalah berturut-turut? Sebenarnya keberuntunganmu yang sudah tidak ada atau karena kartu sebelumnya memiliki kecurangan. Semua orang melihat dengan jelas, apakah kamu menganggapku bodoh? Tidak tahu malu, curang. Kamu, tutup mulutmu. Desta merasa sangat marah mendengar ini. Perkataan ini sesuai dengan proses sebelumnya dan hampir tidak ada celah untuk menyerang. Desta sama sekali tidak bisa berdalih. Tempat perjudian dengan penghasilan yang besar, begitu terekspos berbuat curang, maka bisnisnya akan jatuh. Bagaimana Desta bisa menahan amarahnya lagi? Dia bahkan ingin membunuh Darwin di tempat. Kenapa aku harus tutup mulut? Apa yang aku katakan adalah yang sebenarnya. Bahkan jika aku telah memenangkan uangmu, itu juga pantas buatmu. Jika tidak mengganti kartu, aku akan terus kalah. Apakah kamu akan mengasihaniku? Mungkin kamu akan menghinaku dengan lebih keji lagi. Hari ini jika kamu berani menyentuhku, semuanya melihat dengan jelas, reputasi industri Goldos akan hancur. Darwin mengucapkan sepatah kata lagi dengan arogan. Menyerang kelemahan Desta lagi. Pada saat ini Tuan Muda kaya ini tiba-tiba menyadari, kenapa Darwin begitu tidak berguna saat memasuki tempat perjudian, mengapa bisa kalah di 6 pertandingan berturut-turut, dan mengapa saat berganti kartu dia mulai menang, bahkan berani bertaruh 138 miliar. Dia sedang bermain dengan dirinya dan menjebaknya. Kalah uang dan juga kehilangan reputasi. Melihat tatapan semua orang di sekitar, jantung Desta berdegup sangat kencang dan hampir pingsan. Dia tidak bisa menjelaskan, dan juga tidak akan ada orang yang mempercayainya. Dengan kemurahan hati Darwin memberi 100 juta chip kepada semua orang, hal ini telah membuat orang-orang berdiri di pihaknya. Desta telah diasingkan, dan tidak bisa menjelaskan apapun. Bahkan jika dia tahu Darwin memainkan trik, dan pada saat bermain kartu pasti ada kecurangan, tetapi dia tidak memiliki bukti sama sekali.
Dia hanya bisa mengakuinya.